apa? Membandingkan dengan hadis jelas harus ada perawinya, sanadnya harus jelas, harus nyambung ke Rasul. Itu loh. Saya boleh menjawab. Saya boleh menjawab ya. Silakan Pak Pendeta. Iya. Jadi Mungkin Pak Pendeta mau menjawab. Jadi ini ya, 2 Timotius 3:16, segala tulisan itu diilhamkan oleh Tuhan itu dari kuasa Roh Kudus. Dan waktu kanonisasi itu sesuai dengan pertanyaannya tadi, pertanyaan Pak Gofur itu, Bang Gofur itu, ya memang diteliti, dan yang meneliti waktu kanonisasi kan banyak berdoa. Jadi feelingnya itu bukan dari Roh Kudus ini. Begitu. Tulisannya palsu ini, bukan Barnabas. Kesimpulannya dari Roh Kudus atau hasil investigasi Pak Pendeta? Ya, Jadi artinya Anda menolak Barnabas, Bartolomius, Petrus itu Anda tolak sebagai dia murid setia Yesus. inilah bukan itu kriterianya waktu kanonisasi itu. Kenapa begitu? Pak, kalau yang dinamakan setia itu berarti apa yang dikatakan ya harus dikerjakan dan dituliskan juga. Kenapa yang murid setia itu malah nggak ada pakai, Iya. yang Lukas ada pakai? Iya, Kacau, Pak. pertanyaan Anda itu sama dengan pertanyaan saya. Tetapi setelah saya jawab ini, ya yang dikanonkan, yang dimasukkan, yang diakui sebagai Wahyu Roh Kudus sebagai kitab suci Diakui ya, hanya diakui ya. 27 kitab ya. Dan satu, yang pertama kriterianya, satu, ditulis oleh rasul dan pada zamannya rasul-rasul ya di Yerusalem. Dalam hal ini ditulis oleh orang yang pernah hidup pada masa Yesus masih berada di dunia ini. Yang kedua, penulisnya harus mempunyai, ya dengarkan dulu dong. Penulisnya harus mempunyai bukti internal bahwa orang itu dekat dengan rasul. Harus ada bukti ya. Baik, Pak. Yang ketiga, ada 6 ini. Yang ketiga, Nggak apa-apa. Injil Kita itu tanya satu tidak aja boleh yang dinyatakan tadi. bertentangan. Kita tanya satu aja yang dinyatakan tadi. Ketika Anda mengatakan harus Injil itu ditulis pada saat Yesus masih hidup. Sekarang tunjukkan datanya di mana bukti bahwa Injil yang Anda pakai itu dituliskan di masa Yesus masih hidup, Pak. Ditulis ya, Gimana, Pak? jangan yang menyimak dong, yang benar. Ditulis oleh rasul. Tunjukkan di mana datanya itu tertulis. Dan pada zamannya rasul Ya, tunjukkan atau datanya, Pak. bukan rasul Datanya tunjukkan. yang hidup, tetapi syaratnya harus hidup pada zaman rasul di Yerusalem ya. Ya, tunjukkan Saya lanjutkan dulu ini. Yang ketiga, surat itu, Pak. Injil itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran lisan yang selama ini dipelihara oleh gereja. Yang keempat, Injil itu harus diakui oleh 3 pusat gereja mula-mula pada masa itu, yaitu Alexandria, Antioquia di timur, serta di Roma di barat. Yang keenam, ajaran itu harus menuntun pada ajaran kekudusan. Ya. Yang kelima tadi, ajaran itu tidak boleh mengajarkan ajaran dongeng. Ya. Loh, Pak, belum jawab pertanyaan saya. Yohanes, Lukas, Markus, Matius itu ditulis kapan, Pak? Ya, penulisannya dia hidup murid Tuhan Yesus langsung. Orang yang persu. Siap. Buktinya mana, Pak? Kalau seandainya bisa kubuktikan Pak Pendeta bahwasanya kitab 4 gospel itu bukan dituliskan Markus, Lukas, gimana Pak? Yohanes gitu, Matius, gimana Pak? Ya, Ternyata bisa kubuktikan bahwasanya kitab Yohanes bukan Yohanes yang nulis. Kitab Matius bukan Matius yang menulis. Gimana Pak? Saya kan Aku bisa buktikan loh Pak. ya terserah, tapi saya akui apa enggak? Orang Kristen akui apa enggak? Pak, Yohanes, Lukas, Markus, Bentar ya, kita cari dulu bukan di abad pertama sekitar tahun 55 sampai 90 Masehi, Pak. Apanya? Penulisannya? Apanya? Penulisannya. Ya bukan penulisannya, orangnya yang penting. Orang yang penting hidup pada zaman Yesus. Itu aja, orangnya. Bentar, saya tanya tadi, kapan surat-surat ini dituliskan?
Pak Pendeta jawab, katanya saat Yesus masih hidup. Tidak ada Ya. saya bilang itu, tidak ada saya bilang. Orangnya harus hidup bersama-sama dengan Yesus pada zaman Yesus. Oke. Terus hidup harus hidup bersama-sama dengan Yesus. Ya kan? Bersama-sama dengan rasulnya Yesus. Ya. Rasulnya. Ya. Rasulnya. Jadi Anda lebih percaya yang orang yang hidup di rasulnya zaman rasulnya Yesus gitu. Padahal rasulnya Yesus itu siapa aja, Pak? Ya, ada. Termasuknya Petrus dah. Ya, ada 12. Nah, Petrus, Barnabas, Bartolomeus, Barnabas belum ada di situ, belum ada di situ. Bartolomeus. Ya, tapi rasul juga dia. Tetapi tidak Ya, ada rasul di kan, dalam rasul 12 kan. rasul. Ya, Rasul kan. Sekarang gini, Pak. Ucapan yang dikatakan Rasul sendiri, Rasulnya murid ke-12 murid Yesus, dengan ucapan yang dikatakan murid dari para Rasul, itu kira-kira lebih dipercaya mana, Pak? Bukan itu masalahnya, tulisannya itu langsung diteliti. Dokumennya masih ada loh. Tulisannya itu yang langsung diteliti. Yaudah, sekarang aku buktikan ya. Aku buktikan sekarang. Iya. Ternyata 4 gospel itu bukan nama-nama itu yang menulis, Pak. Di datanya, Pak. Kita buka, Pak ya. Di sini Catholic Identity. Ini punya siapa, Pak? Ini punya Katolik. Kita lihat about us-nya, alamatnya ya. About us. Legalitasnya gimana nih, Pak? Legalitasnya ini Professional Development and Resources. Jadi ini pusat Katolik, Brisbane Catholic Education. Ini pusat resmi, Pak, punya Catholic Identity. Sekarang kita buka, siapa yang menulis 4 gospel? Who wrote the Gospels and when, dan kapan? Ya, kita lihat, Pak. Kita mulai dari Markus dulu. Di sini dikatakan, the authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Penulis gospel yang disandarkan namanya dengan Markus is unknown. Unknown. Tahukah apa arti unknown? Kasih arti, Bang Sarul, kasih arti. Unknown artinya tidak dikenal, tidak Iya. diketahui. Iya. Unknown. Iya, Itu tapi Markus. Sekarang kita buka lagi. waktu kanonisasi Matius. kan dikenalkan itu. Matthew. Ya, ini Sebentar, Pak. entah tulisan Matthew. berapa. Iya. Lanjutlah. Matthew, Pak ya. The authorship of the gospel which bears the name of Matthew is also uncertain. Uncertain tidak tahu pasti. Tidak dapat dipastikan, Pak. Coba sampai bawah tahunnya ditulis kira-kira berapa, Bang Sarul? Poin titisnya Ini kemungkinan probably kemungkinan Quran ditulis antara 85 and go CA tahun 85 dan go apa ya? Siapa kepanjangan aku nggak tahu nih yang artis ini. Tapi yang jelas di tahun 85 Masih, Bang Sarul. Jadi setelah Masehi. setelah Masehi. Lanjut kita ke Lukas, Luke juga seperti itu, Pak. Di sini dikatakan the authorship of the gospel which bears yang disandarkan the name of Lukas is uncertain, juga tidak bisa dipastikan. Gak jelas, Pak. Lanjut, John. The authorship of the gospel which bears, penulis gospel which bears yang disandarkan namanya terhadap John remains masih a mystery, masih misteri. Gak jelas, Pak. Ini dari, apakah ini dari Islam? Oh tidak, ini dari Kristen, Pak. Catholic Identity, Professional Development and Resources. Brisbane punya nih, Pak, legalitasnya tinggi nih, Pak. Iya. Iyalah. Betul, Pak. Makanya saya tanya tadi, kapan itu surat-surat 4 surat itu ditulis? Yang membuat Pak kita malah nggak ngerti. Nah, itu makanya dikasih pelajaran sama iya, yang membuat kriteria ini kan yang tim kanonisasi langsung. Yang mengkanonkan langsung itu loh.
Ya, sedangkan Dan Pak, yang menuliskan sedangkan itu tahun berapa itu? Entah tahun berapa itu? Ya, gini Pak. Tulisan Tahun itu. 85 Pak. Kalau kitab John dikatakan ditulis tahun 90-an. Ya bukan itu maksudnya dari isi Alkitab pun bisa saya buktikan bahwa Yohanes itu ya selain isinya itu ini kan wahyu Roh Pak, Kudus gini. semua. Gini, Selain kan isinya kita itu. udah dapat penulisan Yohanes, Markus, Matius, Lukas, udah dapat tahun penulisannya. Terus Bapak mengatakan dikanonkan. Nah, dikanonkan ini kan masih dipilih lagi kan, Pak? Ya kan? Nah, Bukan itu, bukan itu. yang dari awalnya sebelum dikanonkan aja sudah nggak jelas, ditambah lagi dikanonkan ada yang bilangnya. Terus gimana gitu, Pak? Iya, artinya begini. Banyak tulisan, ada 300-an lebih tulisan-tulisan kitab-kitab yang supaya ajaran Kristen itu tidak ada yang menyesatkan, tidak ada yang menyimpang, maka dibikin standar yang diakui yang boleh diajarkan hanya 27. Hanya Tulisan dari 27. Petrus sama tulisan dari Bartolomeus itu menyesatkan, Pak. Yang mana tulisan Petrus mana? Orang ada Petrus kok di Alkitab. Tapi ada juga tulisan, Ternyata nggak ngerti. tapi ada tulisan Petrus yang palsu. Ada tulisan Petrus palsu di situ. Ya makanya kenapa itu nggak masuk? Padahal ada loh tulisan Orang Petrus. palsu, namanya palsu. Loh, di dalam kodeks Pak, kodeks sinetikus itu masih tertera loh, Barnabas. Masih ada loh. Yang mana? Mau dibuktiin? Yang Dari mana? kodeks sinetikus. Kitab apa yang ada di situ? Manuskrip tertua Kristen kan kodeks apa yang tertua di Kristen, Pak? Kodeks apa? Otak saya nggak sampai saya arahkan ke situ karena saya Kodeks memahami sinetikus, Alkitab. Pak. Kodeks sinetikus. Iya. Jadi terserah. kodeks sinetikus itu abad keempat dituliskan oleh penulis ya. Di situ masih bisa kita temukan Barnabas. Mau bukti? Bentar ya. Cuman herannya kenapa sekarang nggak digunakan gitu? Iya, tapi Kenapa? Barnabas mana? Entah Barnabas. Emang ada berapa Barnabas? Ada tukang bakso di sini. Ada Barnabas tukang Bentar ya, bakso. aku bukakan data bentar ya. Pak, kalau di tempatku Firman itu tukang tambal ban, Pak. Iya, tapi bukan sang firman, bukan hologos. Bukan hologos itu. Paulus juga tukang coba keren mobil Pak, keren siswa untuk si Paulus Pak. Kalau coba ngomong gitu, yang penting gini Pak, yang pasti tadi kan kodeks tertua itu sinetikus. Di dalam kodeks sinetikus ya kan, yang namanya kitab Barnabas itu masih dicantumkan Pak. Kan gitu. Kemudian di kodeks berikut ya gitu. Gimana Pak? Iya, Itu coba data dulu ya. iya, tapi kita pun sudah tahu itu. Kita sudah tahu itu, cuma malas membahas sekarang itu. Saya nggak usah Loh, kalau dibuktikan sudah tahu lah. kenapa nggak dibahas, Pak? Ada apa? Iya. Pak, soalnya kalau Iya. Bapak Otak saya ini. ya kan? Sebenarnya Pak Pendeta ini tadi udah jujur loh, sempat jujur loh. Saya belum Nah, ini gitu kan. sebentar Pak Kopor, sebentar. Ini kita buka kodeks sinetikus ya. Nih, kodeks sinetikus. Kita buka si manuskrip. Kita lihat. Kita buka manuskripnya, Pak. Di sini kita buka chapter. Di sini ada bukunya, kitabnya, chapter pasal, kemudian verse ayatnya. Nah, sekarang kita buka kitabnya. Dimulai dari Genesis ya. Genesis. Kita scroll ke bawah, Pak. Joshua, Genesis, terusnya Yesaya, Yeremia. Terus kita buka lagi. Nah, ini masih ada Barnabas, Pak. Nih, yang sudah kutandain. Barnabas. Lihat Karena Pak. kalau kamu buka data itu Sarul, Iya. kelihatan. Isinya tahu apa enggak? Isinya Barnabas itu tahu. Sebentar. Ini nggak fokus nih, coba. Apakah itu Tuh Barnabas. ya, apakah itu Barnabas yang Ada? diakui oleh orang Muslim? Emang ada berapa Barnabas, Pak? Iya, Barnabas itu temannya Paulus. Temannya Paulus untuk Ya orang udah, di sini masih ada Barnabas dalam kodeks. Lalu Iya. kenapa tidak ada sekarang kitab itu? Sementara di kodeks ada Barnabas tuh.
tidak gini, yang disingkirkan 300-an kitab itu Ini masih kodeks sinetikus ini. iya, seperti kriteria tadi kan harus diakui di dalam 3 gereja mula-mula. 3 pusat gereja, Alexandria, Roma, dan Antioquia, gitu. Mungkin itu hanya diajarkan di satu gereja, tidak boleh. Walaupun wahyu isinya. Ada juga itu kisah para rasul yang sama, kitab wahyu ada juga. Betul-betul diakui wahyu, tetapi tidak diajarkan di dalam 3 gereja ini. Tidak dimasukkan, gitu. Kita nggak usah keluar ke itu dulu. Kita kembalinya ke surat-surat dari 12 murid Yesus itu dulu. Iya, artinya gini. Anda periksalah dulu Injil Barnabas yang dimaksud itu, yang di kodeks sinetikus itu, dengan Injil Barnabas yang Anda tahu. Yang Anda tahu itu, yang mendukung Al-Quran itu. Enggak, permasalahannya bukan itu Pak Pendeta. Permasalahannya kenapa Barnabas gak dipakai gitu. Itu. Kami kan gak pakai Barnabas, itu kan internal Kristen. Di dalam kodeks sinetikus kok masih ada, lalu sekarang kok nggak ada. Iya itulah kriterianya tadi. Artinya yang 300 yang tidak dimasukkan itu tidak semua yang bukan wahyu. Ada tidak dimasukkan karena tidak diakui di dalam 3 gereja itu loh. Harus diakui di sana, atas dasar apa tidak diakui gitu loh Pak? Atas dasar apa? Ya, atas dasar apa? Kalau hadis Pak jelas Pak, atas dasar umpamanya sanadnya lemah. Umpamanya dari sekolah-sekolah ini orangnya nggak adil, lemah hafalan, pendusta gitu. Ada kategorinya Pak. Nah, lalu kalau di kekristenan mengatakan Barnabas itu apokrifa, standarnya apa Pak? Padahal ya Barnabas itu kan muridnya Yesus. Lalu kenapa malah kitabnya Paulus yang diambil dominasinya? Sementara Paulus itu bukannya murid Yesus. Ya, Paulus itu menjelaskan ajaran Yesus loh. Dan itu dia paling banyak. Nah, dia yang paling Paulus banyak. mengajarkan ajaran Yesus, apa ajaran Yesus yang diajarkan oleh Paulus? Sunat dibatalkan oleh Paulus. Hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus. Tidak ada itu. Dulunya Yesus bertuhan, malah Yesusnya dijadikan Tuhan oleh Paulus. Nah, gitu. Ya itulah cara Anda itu. Mana ada? Ada Apa coba? Ajaran Yesus yang mana yang dilestarikan oleh Paulus? Coba hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus. Ajaran Yesus apa yang Anda tahu? Apa yang Anda tahu ajaran Yesus? Ajaran Yesus yang pertama, siapa Tuhan langit dan bumi menurut Yesus? Di mana? Yang di sini ya Bapaknya. Di mana dikatakan itu? Berarti bukan Yesus kan? Itu kesimpulan Anda. Lalu? Kalau kesimpulan Kristen, kesimpulan Yesus dulu. Jangan kesimpulan Kristen. Kesimpulan Yesus, dalam Matius 11 nomor 25, siapa Tuhan langit dan bumi berdasarkan kesimpulan Yesus. Bukan kesimpulan Yesus, berdasarkan ayat itu. Gitulah pertanyaannya yang benar. Berdasarkan ayat itu, siapa Tuhan langit dan bumi menurut Yesus? Di Matius 11 nomor 25. Bapaknya. Berarti bukan Yesus kan? Berarti bukan Yesus kan? Iya Pak, ya berdasarkan ayat itu bukan Yesus. Bukan Yesus, yaudah. Iya, Ayat yang lain tapi Yesus juga. saya tahu jawab. Tapi saya jawabannya bukan Di mana kesimpulan. dikatakan Yesus Tuhan langit dan bumi? Di mana Pak? Ayat yang lain yang mana dibuka? Matius 28 ayat Di mana 18. ayat yang lain? Matius 28 ayat 18. Segala kuasa, baik di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku gitu. Ya. Lalu yang mana yang Tuhan yang memberi kuasa atau yang menerima kuasa yang Tuhan? Loh, Tuhan itu apa? Apa artinya? Sudah jelaskan apa arti Tuhan dalam pandangan Kristen. Penguasa. Penguasa, ada berapa penguasa di Kristen? Lah. Ya ada beberapa penguasa. Banyak sekali lah. Presiden pun Ada orang berapa Belanda. Tuhan di Kristen? Ada berapa Tuhan di Kristen? Orang Belanda tuan semua itu. Sama itu Tuhan dengan Tuhan. Jadi Tuhan di Kristen banyak. Banyak Tuhan Kristen. Tuhan sama. Yang kita bahas Tuhan Pak, Tuhan. Iya. Yang kita bahas Tuhan. Ada berapa Tuhan di Kristen? Anda kan mempersoalkan Tuhan dengan Tuhan. Itu sama bahasa aslinya di Alkitab sama. kami. Kalau gitu kita ganti aja Yesus ini pakai Tuhan, jangan Tuhan, setuju? Ya memang banyak yang pakai Tuhan Tuhan. Yesus, jangan Tuhan Yesus. Ya memang bahasa Inggris, Lord. Memang bahasa Inggris Lord. Yaudah, berarti Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan itu hanya bahasa Malaysia dengan Indonesia itu ada.
Iya, kita ganti aja jangan Tuhan Yesus tapi lawan Ya, Yesus. Maafin. terserah Anda. Tapi kami bilang orang Malaysia dengan orang Indonesia yang Kristen berbeda Tuhan dengan Tuhan. Berbeda. Orang Nah, kalau Malaysia Kristen gimana? orang Tuhan dan Tuhan ini gimana? Beda apa sama? Kristen Malaysia dengan Kristen Indonesia hanya itu yang membedakan Tuhan dengan Tuhan. Iya, kalau Kristen di Indonesia antara Tuhan dan Tuhan sama nggak artinya? Tuhan itu hanya untuk Tuhan pejabat surga. sesembahan. Nah, Tuhan pejabat surga, kalau Tuhan pejabat negara. Dalam Kristen ada berapa Tuhan pejabat surga? Ada berapa Tuhan di Kristen? Banyak kali semua pejabat surga adalah Tuhan. Ini dimaksudnya makin kacau ya. Ada Tuhan tertinggi. Oh, jadi ada Tuhan tertinggi. Iya. Tuhan tertinggi siapa? Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Tuhan yang agak tinggi siapa? Yang tertinggi kan Bapaknya Yesus. Yang agak tinggi. Yesus. Yang agak rendah. Bapak malaikat surga. Semua pejabat surga adalah Tuhan sangat-sangat kuasa, sangat-sangat Oh, mulia. Ada pejabat lah yang berkuasa. Kalau bukan pejabat tidak berkuasa. Karena Allah itu tidak berkuasa dia, karena dia kan pejabat. Yesus itu tugasnya apa di surga, Pak? Sensus penduduk. Dia sekarang salah seorang hakim akhirat. Sensus penduduk nggak? Imam besar dia di sorga sekarang. Jadi karena Yesus telah menjadi salah seorang pejabat surga, maka dia itu salah seorang Tuhan, salah seorang yang sangat-sangat kuasa, yang sangat-sangat mulia. Gue pun direpot ya. Gopur direpot. Coba Gopur naik lagi. Coba naik lagi. Naik lagi. Ini gimana nih Pak Pendeta? Kok jawaban masak di Kristen ada banyak Tuhan ini? Gimana nih? Jadi gini, di semesta ini ada 3 golongan pejabat. Tunggu masak. Kita tanya dulu loh pendetamu. Masa kamu jawabannya ngawur kayak gitu? Gimana Pak Pendeta? Pejabat ini penguasa. Iya, orang Belanda dulu semua di Tuan, semua panggil Tuan. Tuan Demang. Tuan Jadi ini. Pak Pendeta setuju kalau bahwasanya di Kristen itu Tuhannya banyak. Tuan. Iya. Tuan banyak. Tuhan apa Tuhan? Kita bahas Sama dulu. aja, Tuhan Yesus sama aja, Tuhan Yesus sama aja. Artinya Sama itu berikan. artinya, sama. Hanya Kristen yang bertuan kepada Yesus. Sama itu artinya. Ya udah, coba ngomong masak diam dulu ya. Coba kita tunggu jawaban dari Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta mengatakan sama artinya, mulai hari ini Yesus kita katakan Tuhan. Setuju? Jangan Tuhan. Setuju. Terserah. Kami nggak keberatan. Oh jadi Asal jadi nggak- Yesus itu bukan Tuhan ya? Iya, Bukan Yesus Tuhan ya? itulah Tuhan bagi Kristen. Hanya Kristen yang bertuan kepada Yesus. Oh Iya. bertuhan ya. Lalu siapa Tuhan semesta alam? Tuhan semesta alam itulah ya Bapaknya Yesus. Tuhan ya, nggak usah pakai Tuhan aja. Tuan ya. Terserah. Ya, Tuan semesta aja alam Tuan. itu Bapaknya Yesus. Jadi antara Yesus dengan Bapaknya, jadi antara Yesus dengan Bapaknya setara apa enggak? Tidak lah, namanya kan Yesus itu kan Allah. Oh enggak setara ya. Kalau kamu Nah, ini Iya, kenapa makanya Pendeta? makanya Yesus itulah manusia yang Allah, tapi Allah yang anak. Untuk apa Kalau dipersoalkan yang remeh gimana temeh? salah Bapak? Malu Masa lah, kalau kamu aduh. minta sesuatu, kalau kamu minta sesuatu mintanya ke siapa? Malu lah host ini mantan pendeta loh. Masa yang dibahas yang remeh temeh? Gini loh Pak Pendeta, justru di sini semakin hadirnya penguasa, semakin Yang terkuat Kristen substansial itu lah, mulai yang naik substansial ternyata. lah dibahas. Ini rendah banget. Teis artinya dewa. Enggak politis ini maksudnya berhubungan banyak, lebih daripada satu Tuhan. Teis artinya dewa. Politis artinya banyak dewa. Kristen sejatinya mengakui banyak dewa di surga. Waduh. Jadi semua dewa yang di surga atau semua Allah yang di surga adalah sangat-sangat ajaib. Tidak Berarti Kristen ini penyembah dewa ya, masak ya, penyembah dewa. Dewa artinya yang sangat-sangat ajaib. Jadi ada banyak dewa. Ada banyak dewa. Ya, maksudnya Kristen ini penyembah dewa ya. Ada banyak dewa. Ada dewa di surga, ada dewa di gua gelap. Kami menyembah dewa surga. Oh berarti Kristen penyembah dewa. Dewa dari mana lagi, Bang Pemasak? Betul.
Betul katanya gimana nih? Ternyata Kristen penyembah dewa. Iya, sedangkan para malaikat surga adalah para dewa. Para malaikat surga adalah Kalau para nggak dewa. ngerti nggak usah dijelaskan bang. Para malaikat surga adalah juga para dewa, para ajaib. Ya udah sekarang kita KTP dulu dah. Gue masak, kamu belajar dulu lah ya. Ingat dulu. Ini yang mana yang betul ini? Gue masak atau CP ini yang benar? Oke lah dulu ya. Gini bang. Oke lah dulu host ya, Bang. Host Bang Sarul. Kalau Ya, saya Ya, Pak Pendeta gimana Pak Pendeta coba? Udah dulu ya. kalau kita Saya udah capek, kalau kita saya. seorang intelektual, Iya, Pak Pendeta capek jadi ya dibikin jemaat-jemaat jadi buat makin bingung jadi Pak Pendeta jadinya. kalau kita ingin